إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معاشر الجمعة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد،
para hadirin hamba Allah, sidang salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur yang mendalam selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selaku khatib senantiasa berwasiat untuk sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah selain merupakan kewajiban antara kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan lebih daripada itu bahwa sesungguhnya beriman dan bertakwa adalah kebaikan dan kebutuhan bagi kehidupan kita pribadi, keluarga, berbangsa dan bernegara. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang sangat singkat padat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, "As-siyamu junnah." Puasa menjadi perisai bagi orang-orang yang beriman. Kita paham bahwa puasa menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan nilai-nilai ibadah puasa. Dan kita pun paham bahwa perisai adalah sesuatu yang menjaga, menangkal segala sesuatu yang akan mengganggu kebaikan kita. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "As-siyamu junnah," bahwa puasa menjadi perisai bagi orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah SAW adalah pernyataan, kesimpulan dari apa yang sesungguhnya terjadi pada diri orang yang beriman dalam menunaikan ibadah puasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang gaib, yaitu keimanan. Karena itu, pada praktek yang sebenarnya tidak semua orang Islam bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Karena yang dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa adalah unsur keimanan, unsur ketaatan, unsur loyalitas, totalitas, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang menunaikan ibadah puasa tidak ada pikiran-pikiran yang bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ayat tersebut, dari iman yang bersifat gaib bertujuan untuk meraih sesuatu yang gaib pula, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita yang berpuasa ini mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar keimanan, dengan tujuan ketakwaan, maka seorang muslim yang beriman, dia tidak menginginkan
ibadah puasanya gagal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang beriman, dalam menunaikan ibadah puasa, dia tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, dari perilaku seksual, namun lebih daripada itu, adanya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang dia lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai ibadah puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang muslim yang beriman, dia menunaikan ibadah puasa, tidak sekedar menunaikan ibadah puasa, tapi dia juga menunaikan ibadah tarawih. Tidak sekedar dengan ibadah tarawih, tapi dia juga menunaikan sedekah dan pemberian konsumsi takjil. Tidak sekedar itu, tapi dia juga menambah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Memang tidak wajib menghatamkan bacaan Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan. Tapi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di bulan suci Ramadan dia tidak meningkatkan nilai dirinya dengan peningkatan bacaan Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dengan dasar itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang beriman menunaikan ibadah puasa, dia pun meninggalkan segala sesuatu yang dapat merusak nilai ibadah puasa. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam satu hadisnya, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Seorang muslim yang beriman, seorang muslim yang menunaikan ibadah puasa, tapi tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam pandangan Allah, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan penilaian apa-apa bagi orang yang berpuasa semacam itu. Maka Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali pengalaman lapar dan haus. Hadis yang semacam ini juga terjadi dalam masalah ibadah salat malam. Rasulullah mengatakan, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'am." Berapa banyak orang yang salat malam, tapi karena niatnya tidak karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali bangun malam dan rasa letih. Demikian pula dalam hadis yang senada, Rasulullah mengatakan, "Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anhu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, justru ia sendiri dilaknat oleh Al-Quran karena tidak mengamalkan isi Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sikap orang yang beriman dalam menunaikan ibadah puasa adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang dapat kita analogikan dalam ibadah puasa, di mana Rasulullah mengatakan, "Sholli salata muwaddi'." Salatlah kamu sebagaimana ini adalah salat terakhirmu di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk saya dan kita semua mengingatkan diri kita masing-masing, jadikanlah Ramadan ini dengan segala rangkaian ibadahnya sebagai Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita.
Bila kita tengok kiri kanan, depan dan belakang kita, berapa banyak orang tua kita yang sekarang ini sudah tidak lagi berpuasa bersama kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan ini juga sudah tidak bersama kita. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda yang juga tahun ini sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sedapat mungkin kita tingkatkan berbagai macam kebaikan, kita jauhkan berbagai macam kejelekan. Maka pada saat itu puasa menjadi perisai bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil Qur'an wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami sampaikan pada khutbah Jumat bagian pertama, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu dapat kita ambil pelajaran dalam surah Al-An'am ayat 161. Yang pertama, hadani Rabbi. Untuk menjadikan ibadah puasa kita ini lebih baik daripada yang sebelumnya, bukalah pintu hati untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian orang, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang ringan. Tapi bagi sebagian orang yang lain, membaca Al-Quran bukanlah sesuatu yang ringan. Tapi selamanya, kalau kita menganggap ibadah itu berat, maka sampai akhir hayat pun kita tidak akan melakukan ibadah. Yang kedua, ila siratim mustaqim, berupaya melaksanakan petunjuk jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak ada paksaan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita telah menyatakan diri sebagai hamba Allah, sesungguhnya saat itu kita telah mengikrarkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinam qiyamah yang selalu berpedoman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarus dalam bulan suci Ramadan tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mempelajari isi Al-Quran. Hanifah dengan istiqomah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tahun lalu barangkali di antara kita ada yang aktif di bulan suci Ramadan sholat tarawih hanya seminggu pertama, marilah kita perbaiki itu semua. Kalau ada di antara kita mungkin pada tahun yang lalu membaca Al-Quran sangat sedikit di bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan di tahun ini. Kalau di tahun-tahun yang lalu barangkali ada di antara kita yang sangat sedikit bersedekah, memberi konsumsi takjil dan lain sebagainya, marilah semua itu kita tingkatkan. Karena ini belum tentu Ramadan yang akan bersambung di Ramadan yang akan datang. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan pendirian kita, Allah berikan hidayah dalam kehidupan kita, dan Allah ampuni segala kesalahan kita
آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وأعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداءنا أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله